kami dari Universitas Pamulang, program studi manajemen. Perkenalkan, nama aku Melendriani Widianto. Perkenalkan, nama saya Madina. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kesalahan peramalan dan regresi kolerasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian peramalan. Apa itu peramalan? Menurut Gaspers tahun 2004, aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan penggunaan produk, sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Dengan demikian, peramalan merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang, berdasarkan pada beberapa variabel peramal, sering berdasarkan data deret waktu historis. Forecasting atau peramalan menurut Supranto tahun 1984 adalah memperkirakan sesuatu pada waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Jadi, forecasting itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal. Beberapa sistem peramalan menurut Gaspers tahun 2004 diantaranya yaitu A. Menentukan tujuan dari peramalan. B. Memilih item independen demand yang akan diramalkan. C. Menentukan horizon waktu dari peramalan, jangka pendek, menengah, dan panjang. D. Memilih model-model peramalan. E. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. F. Validasi model peramalan. G. Membuat peramalan. H. Implementasi hasil-hasil peramalan. I. Memantau keandalan hasil peramalan. Adapun 3 kegunaan peramalan. 1. Menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. 2. Penambahan sumber daya. 3. Penjadwalan sumber daya yang ada. Karena dalam penjadwalan produksi ditentukan jumlah produk yang akan diproduksi sehingga dapat diperhitungkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip peramalan. Yang pertama, peramalan melibatkan kesalahan atau error. Yang kedua, peramalan sebaiknya memakai tolok ukur kesalahan peramalan. Yang ketiga, peramalan pemilik produk lebih akurat daripada peramalan produk individu. Yang keempat, peramalan jangka pendek lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Yang kelima, jika dimungkinkan, hitungan permintaan daripada meramal permintaan. Menurut Najrawi dan Hadiun Usman tahun 2004 menyatakan bahwa sebenarnya membandingkan kesalahan peramalan adalah suatu cara sederhana. Apakah suatu teknik peramalan tersebut patut dipilih untuk digunakan membuat peramalan data yang sedang kita analisa atau tidak? Sedangkan, menurut Freddy Rangkuti tahun 2005 menyatakan keharusan untuk membandingkan perhitungan yang memiliki nilai MAD paling kecil, karena semakin kecil MAD berarti semakin kecil pula perbedaan antara hasil forecasting dan nilai aktual. Heiser dan Render tahun 2009 mengemukakan bahwa 3 dari perhitungan yang paling terkenal adalah deviasi mutlak rata, mean absolute deviation (MAD), dan kesalahan kuadrat rata, mean squared error. 3 dari perhitungan tersebut adalah 1. Mean absolute deviation atau MAD, di mana nilai kesalahan dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut dari tiap kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah periode data. Yang kedua, mean squared error atau MSE, di mana nilai kesalahan dihitung dengan menggunakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati. Yang ketiga, mean absolute percent error atau MAPE, di mana kesalahan dihitung dengan menggunakan rata-rata diferensi absolut antara nilai yang diramal dengan nilai aktual dan dinyatakan sebagai persentase nilai aktual. Persamaan regresi merupakan persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau dependent variable
persamaan regresi. A. Regresi linier yang terdiri dari regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. B. Regresi nonlinier yang terdiri dari regresi eksponensial. Regresi linier sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau terikat. Perbedaan regresi dan kolerasi. Regresi mempelajari bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan. Persamaan yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, sedangkan kolerasi mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain, sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Contoh soal standar error koefisien regresi digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Adapun contoh koefisien determinasi. Koefisien determinasi disesuaikan atau adjusted. Dan ada contoh soal uji F. Uji F digunakan untuk uji ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Kesimpulannya adalah apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan Y. Jadi jelas, analisis kolerasi ini memungkinkan kita untuk mengetahui suatu di luar hasil penyelidikan. Salah satu cara untuk melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi untuk menghitung parameter yang akan dijadikan dalam penentuan hubungan antar dua variabel. Nah, dan mungkin sampai sini saja pada materi kesalahan peramalan regresi dan kolerasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kami minta maaf bila banyak kesalahan atau kurang telitinya kami. Terima kasih.